أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dimanapun sobat fillah berada. Baik, bersama Bapak Rafiq Allah, kita akan membahas berkaitan dengan sifat huruf yang memiliki lawan kata dan tidak memiliki lawan kata. Namun sebelumnya, mari kita pahami terlebih dahulu apa sih tujuan mempelajari sifat-sifat huruf. Baik sahabat Quran dimanapun Anda berada, tujuan mempelajari sifat-sifat huruf adalah agar huruf yang keluar dari mulut kita itu semakin sesuai dengan keaslian huruf-huruf Al-Quran itu sendiri. Huruf yang sudah tepat pun makhrajnya belum dapat dipastikan kebenarannya, sehingga sudah sesuai dengan sifat aslinya. Baik sahabat Quran, mari kita perlahan-lahan pelajarinya. Boleh ditulis juga tujuan dari sifat huruf ini. Baik sahabat Quran, ketika seseorang mensukunkan huruf pada suatu lafaz, boleh jadi lidahnya sudah tepat pada posisinya, namun belum dikatakan benar, sehingga ia mengucapkannya sesuai dengan sifatnya. Contoh pengucapan lafaz masjid bersesuai dengan sifatnya apabila huruf dal sudah dikolkolkan, seperti itu. Baik ikhwan fillah dimanapun Anda berada, sifat-sifat huruf dalam Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan dalam buku pedoman Daurah Al-Quran yang pernah ditulis oleh Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf. Beliau pernah membagi sifat-sifat huruf dalam Al-Quran ini menjadi dua bagian. Yang pertama, sifat yang memiliki lawan kata, lalu sifat yang tidak memiliki lawan kata. Mari kita bahas satu persatu uraiannya. Lalu, sifat huruf dalam Al-Quran yang memiliki lawan kata ada 5, yaitu adapun sifat huruf yang memiliki lawan kata yang pertama yaitu al-hamas dengan al-jahar, kemudian al-rakhawah dengan al-syiddah, kemudian yang ketiga al-istifal dengan al-isti'la, kemudian al-infitah dengan al-itbaq, dan al-ismat dengan al-izlaq. Baik sahabat Quran, hamas menurut bahasa adalah suara yang samar, sedangkan menurut istilah ialah pengucapan yang keluar yang disertai dengan nafas. Adapun huruf-hurufnya ada 10, yaitu fa, ha, sa, ha, sya, kho, so, sa, ka, lalu kemudian ta. Kuncinya disertai dengan nafas. Baik sahabat Quran, lawan kata dari al-hamas yaitu al-jahar. Al-jahar yakni menurut bahasa artinya jelas, sedangkan menurut istilah artinya pengucapan huruf yang tidak disertai dengan keluarnya nafas. Nah, huruf-hurufnya ada 18 selain dari huruf al-hamas yang 10. Yang tahu syahsun sakata, kalau disingkat seperti itu. Sifat huruf yang memiliki lawan kata berikutnya yakni asyiddah. Menurut bahasa artinya kuat, sedangkan menurut istilah ialah pengucapan huruf dalam keadaan suara yang tertekan karena sangat bergantung pada makhrajnya. Huruf-hurufnya berjumlah 8, yaitu a, ja, da, o, ba, ka, ta. Nah, seperti itu. Baik, sifat huruf yang memiliki lawan kata berikutnya yakni asyiddah dengan ar-rakhawah. Tapi di antara keduanya itu ada at-tawasud. Apa itu at-tawasud? At-tawasud ialah sedang atau pertengahan, sedangkan menurut istilah ialah pengucapan suara yang tidak terlalu tertahan sehingga terdengar agak lemah atau pertengahan. Hurufnya ada 5, yakni la, na, a, ma, dan ro. Membaca huruf-huruf at-tawasud tidak terlalu ditahan dan tidak terlalu lemah juga. Lalu, apa yang dimaksud dengan ar-rakhawah? Ar-rakhawah menurut bahasa artinya lemah, sementara menurut istilah ialah pengucapan huruf yang disertai dengan terlepasnya suara yang bebas karena tidak terlalu bergantung pada makhrajnya.
Huruf-hurufnya ada 15 selain asyiddah dan tawaf. Sifat huruf yang memiliki lawan kata berikutnya yakni al-istiqlal. Menurut bahasa artinya terangkat, sedangkan menurut istilah ialah pengucapan huruf yang disertai terangkatnya lidah ke atas langit-langit. Adapun huruf-hurufnya berjumlah 7, yaitu kho, fo, do, po, ko, zo. Kalau disingkat jadi khos, do, kokoz. Ini seperti itu. Lalu al-isti'la ini memiliki lawan kata yakni al-istifal. Apa itu al-istifal? Al-istifal menurut bahasa artinya menurun. Sedangkan menurut istilah ialah pengucapan huruf disertai turunnya lidah dari langit-langit. Huruf-hurufnya pun berjumlah 21, yaitu selain dari huruf-huruf al-isti'la. Lalu sifat huruf yang memiliki lawan kata berikutnya yakni al-itbaq. Al-itbaq menurut bahasa artinya lengket. Sedangkan menurut istilah ialah pengucapan huruf dalam keadaan bertemunya lidah dengan langit-langit. Huruf-hurufnya pun ada 4, yaitu so, do, to, dan zo. Baik sahabat Quran dimanapun Anda berada, lawan kata dari al-itbaq, sifat huruf yang lawan kata dari al-itbaq yaitu al-infitah. Apa itu al-infitah? Al-infitah menurut bahasa artinya terpisah. Sedangkan menurut istilah ialah pengucapan huruf disertai dengan menjauhnya dari langit-langit. Nah, huruf-hurufnya pun berjumlah 23, yaitu selain dari huruf-huruf al-itbaq. Baik sahabat Quran, sifat huruf yang memiliki lawan kata berikutnya yakni al-izlaq. Al-izlaq menurut bahasa artinya bagian lancip lidah. Sedangkan menurut istilah ialah pengucapannya mudah keluar karena makhrajnya dari ujung lidah dan bibir. Huruf-hurufnya ada 6, yaitu fa, ro, ma, na, la, dan ba. Kemudian, apa yang menjadi lawan kata dari sifat huruf al-izlaq? Lawan kata dari al-izlaq yakni al-ismat. Al-ismat menurut bahasa artinya tertahan. Sedangkan menurut istilah ialah huruf yang pengucapannya keluar dengan tertahan karena relatif sulit. Biasanya huruf ini selalu berada pada kata rubai atau 4 atau khumasi yang terdiri dari 5 huruf bersama huruf izlaq. Kata yang hanya terdiri dari ismat saja biasanya bukan dari bahasa Arab asli, seperti lafaz asjadu. Baik sahabat Quran, dalam buku pedoman daur Al-Quran Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf, beliau pernah membagi sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata itu ada 7. Yang pertama as-sofir, kemudian al-qalqalah, kemudian al-lid, yang keempat al-inhiraf, kemudian yang kelima at-taqriru, kemudian yang keenam at-tafashi, kemudian yang terakhir ialah al-istitalah. Baik sahabat Quran, mari kita uraikan satu persatu bahasanya. Yang pertama as-sofir. Sofir menurut bahasa artinya suara yang mirip burung. Sedangkan menurut istilah ialah tambahan suara yang keluar dari 2 bibir. Huruf-hurufnya ada 3, yaitu so, sa, dan za. Mesti kita latih pelafalannya agar lebih akurat kembali. Sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata berikutnya setelah sofir yakni al-qalqalah. Al-qalqalah menurut bahasa artinya bergetar. Sedangkan menurut istilah ialah pengucapan huruf yang sukun yang disertai dengan getaran suara pada makhrajnya sehingga terdengar suara yang kuat. Huruf-hurufnya pun ada 5, yakni ba, jim, dal, ko, kof. Kalau disingkat lebih mudah ba, ju, di, ko, ko. Baik sahabat Quran, sebagai tambahan, huruf qalqalah ini harus kelihatan lebih jelas dan kuat
ketika wakof pada huruf yang bertasydid seperti watab, al-haq, dan al-hajj. Sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata berikutnya setelah as-sofir dan al-qalqalah yaitu al-lin. Al-lin menurut bahasa artinya lembut, sedangkan menurut istilah ialah pengucapan huruf yang lembut tanpa harus memaksakan, yaitu pengucapan huruf wawu dan ya sukun sebelumnya didahului oleh huruf hijaiyah yang fathah seperti khaufun dan baitun. Baik, sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata berikutnya yakni al-inhiraf. Menurut bahasa, al-inhiraf artinya miring, sedangkan menurut istilah ialah huruf yang pengucapannya miring setelah keluar dari ujung lidah. Hurufnya ro dan la. Ro miring ke bagian punggung lidah, sedangkan la miring ke bagian permukaan lidah. Hurufnya hanya ada 2 saja, jadi mudah dihafal dan diingat. Baik sahabat Quran, sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata berikutnya yakni at-takrir. At-takrir menurut bahasa artinya mengulangi, sedangkan menurut istilah ialah pengucapan huruf yang disertai bergetarnya ujung lidah. Sifat ini hanya dimiliki oleh huruf ro. Kemudian, sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata berikutnya yakni at-tapashi. Lalu apa at-tapashi itu? At-tapashi menurut bahasa artinya menyebar, sedangkan menurut istilah ialah pengucapan huruf yang disertai menyebarnya angin di dalam mulut. Sifat ini hanya dimiliki oleh huruf sya. Baik sahabat Quran, sifat huruf yang terakhir yang tidak memiliki lawan kata berikutnya yakni al-istitolah. Apa itu al-istitolah? Menurut bahasa artinya memanjang, sedangkan menurut istilah ialah pengucapan huruf yang disertai memanjangnya suara dari awal sisi lidah sampai akhirnya. Sifat ini hanya dimiliki oleh huruf do. Baik sahabat Quran, sebagai tambahan bahwa setiap huruf hijaiyah memiliki sifat huruf yang tidak kurang dari 5 sifat dan tidak lebih dari 7 sifat. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya, video sifat huruf part 2. Nantikan ya. Baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung pembahasan. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan informatif. Tunggu video-video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.